kita kunyah dengan halus sampai si belatungnya mati. Kalau misalnya belatung belum mati, dia bisa hidup di pencernaan kita. Bahkan sempat ada kasus di mana orang yang makan casu marzu ini ususnya tuh jadi bolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku Teni Amelia Putri di Teni TAP TV. Dan senang banget aku kali ini bisa kembali menghibur kalian. Apa kabar kalian semuanya hari ini? Semoga tentunya baik-baik aja, bahagia, sehat terus. Aku doain ya pokoknya. Dan kali ini kita bakalan kembali ke segmen termuram, Teni ngobrolin mistis, unik, dan seram. Tapi kali ini kita nggak bakal ngobrolin yang serem-serem dulu, tapi rada-rada serem sih dikit menurut aku ya. Tapi lebih ke hal yang unik nih dan benar-benar menarik banget. Karena ini adalah makanan-makanan yang paling wow di dunia ini. Kenapa paling wow ya? Karena dia ini bisa dikatakan kalau menurut aku sih agak nggak seperti makanan-makanan pada umumnya gitu loh. Kan biasanya kita makanan tuh yang mengundang selera. Ini kok makanan tapi menurut aku pribadi agak mengerikan gitu. Nah kalau gitu langsung aja ya kita bahas di segmen termuram. Daripada lama-lama lagi aku ngobrol-ngobrol, langsung aja ke Teni ngobrolin mistis, unik, dan seram. Yang pertama adalah keju casu marzu, dimana keju ini tuh merupakan keju yang paling berbahaya di dunia. Kenapa sampai aku bilang paling berbahaya di dunia cuy? Keju ini dimakan dan disajikan bersama dengan ribuan belatung. Kalian tahu kan, belatung sebiji aja ada di makanan, mungkin gue bakalan berhenti makan gitu loh. Tapi ini emang sengaja makan dengan belatung-belatung yang ada di dalam keju tersebut. Casu marzu ini cuy berasal dari Sardinia, Italia. Nah, casu marzu sendiri berarti keju busuk dan dari bahasa Sardinia juga sering-sering disebut sebagai keju belatung. Yang bikin aneh lagi nih, bukannya belatung itu udah mati ya, tapi belatungnya tuh hidup-hidup dimakan. Nah tapi cuy, pembuatan dari keju casu marzu ini sendiri tuh nggak mudah. Jadi butuh waktu yang cukup lama atau bahkan sampai berbulan-bulan. Casu marzu yang dibuat dari susu domba yang dipanaskan, kemudian tuh akan didiamkan dalam beberapa waktu, terus diawetkan juga sampai mengeras minimal 3 minggu. Nah kalau udah mengeras tadi cuy, si keju ini akan berubah menjadi keju tradisional sana yang dinamakan dengan keju pecorino. Nah kemudian keju pecorino ini nggak cuma sampai situ aja, tapi dipotong-potong dulu, kemudian didiamkan lagi. Didiamkan selama sekitar 3 mingguan di sebuah rumah gubuk tua gitu, supaya mengundang lalat-lalat yang menghinggapi keju tersebut. Nah cuy, kemudian lalat-lalat yang udah hinggap nih di keju-keju tersebut tuh bakalan beranak pinak ya, bakalan meninggalkan larva-larvanya alias yang kayak bertelur gitu loh. Nah kemudian larva-larva tadi bakalan menetas dan berubah menjadi belatung. Jadi cuy, larva-larva dan belatung-belatung tadi tuh bakalan makan keju tersebut dan keju ini pun akan mulai membusuk. Kemudian keju-keju tersebut bakalan memasuki sistem pencernaan dari larva-larva tersebut yang bakalan menghasilkan rasa yang luar biasa kalau misalnya kejunya tuh dimakan barengan sama si larva-larva tadi. Nah kalau misalnya udah banyak banget nih belatung-belatung yang masih hidup dan juga dicari belatung-belatung yang paling kuat gitu loh cuy, menandakan bahwa si keju ini tuh benar-benar bagus banget kualitasnya. Nah untuk rasa dari keju ini sendiri punya rasa yang lunak banget, terus pokoknya rasanya tuh anjim banget. Dia punya rasa yang tajam, beda sama keju biasa yang bikin banyak orang juga yang suka sama keju ini. Nah jadi cuy, satu potong dari keju casu marzu ini berisi juga ribuan belatung. Nah menurut warga Sardinia sendiri, warga lokalnya mengatakan bahwa memang harus dimakan ketika si belatungnya tuh masih benar-benar hidup dan segar gitu loh. Kalau bisa tuh bisa loncat-loncat, kalau misalnya kita mau sendokin atau gimana dia tuh bisa ngeloncat tinggi, itu berarti memang casu marzunya tuh benar-benar bagus. Kalau misalnya udah mati nih para belatung-belatung tersebut, itu berarti casu marzu itu tuh udah beracun. Jadi kayak makan ini juga tuh punya resiko yang besar sebenarnya.
Nah, karena bahaya yang mengancam nih kalau misalnya makan si casu marzu ini, jadi dari Uni Eropa sendiri melarang ya. Jadi makanan ini tuh benar-benar makanan yang ilegal. Jadi nggak diperbolehkan untuk dimakan lagi sebenarnya. Tapi masih banyak juga oknum-oknum yang nakal yang masih mencoba untuk membuat keju ini menjualnya karena banyak juga yang suka dan banyak juga yang mau beli walaupun udah dilarang. Padahal resiko-resiko yang udah dikasih tahu itu benar-benar bahaya banget cuy, dari resiko keracunan. Terus ya, kalau misalnya kita menggigit keju tersebut itu benar-benar harus kita kunyah dengan halus sampai si belatungnya mati. Kalau misalnya belatung belum mati, dia bisa hidup di pencernaan kita. Bahkan sempat ada kasus di mana orang yang makan casu marzu ini ususnya tuh jadi bolong. Gila banget ya sebenarnya, kenapa gitu loh, ngapain kita makan sesuatu tapi kok resikonya udah besar banget, udah bahaya, kelihatannya juga nggak enak-enak banget kayak. Tapi ya udah lah ya, karena banyak juga orang-orang yang punya jiwa-jiwa berbeda dengan kita gitu ya, kayak mungkin mereka tertarik dengan hal-hal yang berbeda. Padahal resikonya udah gede banget gitu ya. Selain luka parah di dinding usus juga bisa menyebabkan mual-mual, muntah, diare, dan lain-lain. So langsung aja kita bahas ke makanan yang selanjutnya. Makanan unik dan ekstrim selanjutnya adalah tarantula goreng dari Kamboja. Kalau misalnya kita ngelihat tarantula aja udah takut ya, tapi kalau di Kamboja ini tuh dijadiin makanan loh cuy. Tarantula goreng ini sendiri juga banyak banget mengundang orang-orang tuh jadi kepo gitu, pengen ngerasain gimana sih rasanya si tarantula goreng. Jadi kayak orang datang ke Kamboja tuh pengen nyobain. Nah, harganya tuh juga cukup murah, kalau dirupiahin cuma sekitar 15.000 rupiah kita udah bisa merasakan si tarantula goreng ini tadi. Tapi emang unik gitu ya cuy, cuman kayak aku takut aja sih ngeliat tarantula yang masih hidup, aku takut banget. Terus walaupun dia udah mati, udah digoreng pun kayaknya pengen makannya juga deg-degan ya. Kalau kalian sendiri berminat nggak sih untuk nyobain? Terus yang kebayang sama aku kayak di film-film kan tarantula biasanya beracun lah segala macam, takutnya ya makan racunnya gitu kan. Tapi balik lagi ya, namanya makanan unik dan juga ekstrim, ada yang suka dan ada yang nggak suka gitu kan. Kemudian yang selanjutnya adalah surströmming yang berasal dari negara Swedia. Nah, makanan ini tuh cuy diberikan gelar sebagai makanan yang paling busuk di dunia. Waduh, kebayang gak sih kita makan sesuatu keganggu sama bau yang ada di sekitar kita aja, rasanya kayak nggak menyelerakan ya. Tapi gimana kalau makanan yang kita makan itu baunya berasal dari makanan tersebut gitu loh. Tapi cuy, walaupun busuk sekalipun tetap ada pastinya yang suka. Kenapa nih bisa busuk banget baunya si surströmming ini tadi? Ini tuh terbuat dari ikan haring gitu yang difermentasikan cuy, dan sedikit diasinkan juga. Dan fermentasi ikan ini pun juga nggak dalam waktu yang sebentar tapi cukup lama, yaitu berbulan-bulan gitu loh cuy. Jadi bener-bener sampai baunya itu menyengat banget gitu loh, sampai-sampai diberi gelar paling bau sedunia. Ya jadi kebayang lah ya busuknya gimana, karena sampai diberi gelar makanan yang paling busuk di dunia, tapi masih jelas masih banyak yang suka. Dan juga buat kalian yang pengen nyobain makanan ini, diberikan saran supaya makannya di luar ruangan ya, supaya nggak memberikan efek setelah makan ruangan kalian juga jadi ikutan bau. Nah, biasanya surströmming ini disajikan bersama dengan roti gitu. Kebayang gak sih roti sama ikan yang udah difermentasikan berbulan-bulan dimakan bersama? Rasanya seperti Anda menjadi Iron Man. Kemudian makanan ekstrim selanjutnya adalah tikus panggang. Ini berasal dari Vietnam, tapi di Indonesia juga ada loh tikus panggang. Nah, kenapa dia dikatakan sebagai salah satu makanan ekstrim? Karena berbahan dasar yang jelas tikus gitu loh, utuh tikus. Satu ekor dipanggang. Nah, tapi usut punya usut ya, tikusnya ini adalah tikus-tikus yang bersih, katanya tikus sawah gitu, bukan tikus got, apalagi tikus-tikus berdasi. Nah, kemudian tikus-tikus yang imut dan lucu ini dipanggang, dikecapin sama campur cabai dikit. Jadi lapar deh. Kemudian makanan yang paling ekstrim juga selanjutnya adalah sup darah ya, atau namanya itu tichan, yang berasal dari Vietnam juga nih. Di Vietnam banyak banget makanan-makanan yang unik ya sepertinya. Nah, kenapa makanan ini juga disebut-sebut sebagai makanan yang ekstrim? Karena terbuat dari darah cuy. Jadi kayak sup yang
terbuat dari darah, itu bisa darah babi, darah ayam, ataupun darah-darah hewan lainnya. Dari proses pembuatannya sendiri, Tea-chan ini darah seger tadi ya, terus juga dicampurkan sama saus dan juga minyak ikan gitu supaya enggak jadi beku. Kemudian dikasih garam gitu cu, terus biasanya dikasih juga potongan daging panggang gitu, kasih juga daun mint di atasnya. Ya kita bisa bayangin ya, mungkin kalau daging panggang campur sama kuah sop yang terbuat dari darah, mungkin enak kali ya, karena aku belum pernah nyoba gitu, tapi memang agak horor-horor gimana aja sih. Cuman ini tuh jadi salah satu makanan kebanggaan atau makanan yang tradisional yang seringkali disajikan di acara-acara resmi gitu loh cuy, acara nikahan, kayak party-party gitu selalu ada makanan ini. Nah, makanan yang ekstrim selanjutnya adalah sanakji. Sanakji ini merupakan makanan yang udah hits dan populer juga ya dari Korea Selatan. Nah, kenapa ini bisa jadi makanan yang ekstrim? Karena cukup membahayakan nyawa kita cuy. Sebenarnya udah biasa ya, kayak seafood mentah-mentah dimakan itu udah biasa, kayak ikan mentah ataupun apapun itu. Nah, tapi si sanakji ini yang bikin bahaya banget adalah dia terbuat dari gurita kan. Bukan terbuat ya, tapi memang gurita yang berukuran sedang dan kecil. Jadi kayak bisa masuk langsung ke mulut kita. Jadi kebayang gak sih masukin gurita ke mulut kita, tentakelnya itu bakalan bergerak di dalam mulut. So, memang benar-benar harus hati-hati banget dari cara megangnya, dan kemudian ketika masukin ke mulut, dan juga harus dikunyah minimal setengah menit atau 1 menit gitu, supaya benar-benar memastikan bahwa gurita itu udah tewas gitu loh, baru bisa masuk ke dalam tubuh kita. Kalau misalnya kita udah telan duluan, itu benar-benar bahaya banget, karena tentakelnya tuh bisa menghisap tenggorokan kita, yang kayak saluran dari pencernaan kita ini, bahkan saluran pencernaan itu bisa kehisap, dan bahkan banyak juga kasus kematian ketika seseorang memakan gurita secara hidup-hidup, dan bahkan ada juga kasus di mana seseorang hidup gurita di dalam tubuhnya. So, ini benar-benar hati-hati banget, karena memang mungkin ini salah satu makanan yang enak ya, tapi kita harus memikirkan juga resikonya. Jadi benar-benar harus sesuai dengan cara-caranya supaya tidak membahayakan diri kita. Salah satu makanan ekstrim yang terakhir di sini ada balut ya. Ini udah hits juga karena udah banyak juga YouTuber yang udah nyobain makan si balut ini. Nah, balut ini merupakan telur itik gitu yang ternyata di dalamnya tuh ada kayak embrio yang bentuknya tuh udah hampir sempurna ya, udah jadi anak bebek, anak itik gitu loh. Jadi kayak kita makan kayak anjir makan anak itik gitu loh. Tapi walaupun bentuknya yang lucu-lucu, imut, menggelitik, bikin kita agak-agak jijik, tapi ya jadi kepo sama rasanya juga. Tapi balut ini bagus banget juga karena mengandung protein yang bisa menambah stamina tubuh. So, kalian kira-kira berminat gak pengen cobain makanan yang mana? Apakah kalian pengen cobain keju bucuk? Atau pengen cobain balut? Atau pengen cobain sup darah? Atau pengen cobain apa gitu? Kira-kira kalau aku buka restoran yang isinya makanan seperti itu, kalian mau cobain gak? Tapi aku sendiri juga nggak sanggup ke restoranku sendiri. Oke, baiklah, sekian dulu obrolan kita kali ini. Semoga kalian suka dengan video ini, dan jangan lupa ya di subscribe, di like juga videonya, di share sebanyak-banyaknya, karena ini juga menambah pengetahuan kita. Kalau kalian suka sama video-video yang kayak gini, next time aku bakalan juga ceritain video-video yang seperti ini gitu loh, yang menambah pengetahuan kalian gitu loh. Oke, kalau kalian suka, kalian komen di bawah sini, dan kalian mau aku ceritain tentang apa lagi yang horor-horor, yang unik-unik, apapun itu kalian bisa request di bawah. By the way, makasih banyak yang udah nonton sampai habis. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.